Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, hasilnya dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam yang reda makmum dengan panjang, bahwa dibacanya kemudian daripada kunut yang warid itu kunut Sayyidina Umar, yaitu dari bahasa Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, hasil kesimpulan sunat dengan sembahyang mesak atau imam sawayakin tan ride makmum ya tenak biluan tan berkunut ilik subuh, sunat bahwa dibacanya kemudian daripada kunut yang warid itu kunut Sayyidina Umar. Suahan terbaca kunut warid di desa Nabi Rumbu Malik si kunut sa biasa baca si Sayyidina Umar. Biruan ni kunut Sayyidina Umar iki. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusna alaikal khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'a wa natraka mayufajiruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfadu narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabakal jaddu bil kuffari mulhikun. Alaki belu ni walau makmum ada setuju belu lalu dalam surah mesak mutafal lagi sunat terumbuk bonus teneki si sakneki. Telah meriwayatkan akan dia Baihaqi dengan seumpama yang demikian itu daripada fi'il Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dari hal ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Sayyidina Umar dah Sayyidina Umar kunut teneki. Maka bila diimpulkan antara dua kunut itu dari Nabi Bilal pesupuk antara kunut sawarid di desa Nabi dan kunut datang dari Sayyidina Umar, maka sunat mendahulukan yang pertama. Sunat pertama bekadu Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman hadait. Lebih sunat. Iya, bagi tiap saja dah kurang tekun tapi ibadah ngonek yang iya Allah mahdina dikit doang. Karena sabit ya dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena iki kurang niki datang dari desidena Nabi. Dan jika dikehendaki membawa dengan salah suatu daripada keduanya, tahu tak berkewele ya. Kadi salah sebuah dua kunut niki, maka adalah dibawanya kunut yang pertama karena ilat yang tersebut. Allah madini niki, sehingga ia datang dari desidena Nabi. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan salam. Sunat minullah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan Allah maksib anni, Allah badafa anni, Allah sarif anni niki ndik nuarit di desa Nabi niki. Seperti riwayat Sayyidina Syaikhul Qadir Jailani ya niki. Allah maksib anni, Allah badafa anni, Allah masrif anni niki. Syaikhul Qadir ya niki. Cukup riwayat ini. Jadi hamule datang dari desa Nabi jak di Menuah. Indah kata dia oleh kata oleh kau indah oleh itu.
Walakal hamdu wa lakal astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki engkah nulis. Terus wasallam bahkan sunat terus niki bahasa ulama. Bulan kono ini mengucap selawat. Saware di Nabi jadi nara selawat niki. Lagu sunat bahasa ulama. Bar biasa tak niki. Mengucap selawat dan salawat atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya. Seperti diucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sunat pada kunut dan pada selawat salam kemudiannya mengangkat kedua tangan, angkat seperti sekalian doa yang lain karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan akan dia hakim. Ini angkat gimana termasuk ini? Kalau tak biasa, ini biasa. Bersalahan dengan doa iftitah. Lain hal baca doa iftitah. Doa seriman petih ini kan doa iftitah. Dan doa kemudian doa tasyahud atau doa di utah selesai tasyahud akhir ini. Sunat berdua. Ini ada ini angkat ini. Ini angkat ini. Maka tiada diserahkan pada keduanya mengangkatkan kedua tangan. Jadi angkat ini. Kalau bahasanya tangan ada baginya wazifah. Karena tangan sangat memiliki, karena bahasanya tangan ini ada baginya wazifah. Wazifah ini bahasa Arab. Wazifah ini ketentuan artinya. Wazifah, ketentuan. Bahasa Arab ini wazifah ini. Di dalam doa iftitah dan doa tasyahud jadi dinarak ketentuan. Dan disunahkan bagi tiap-tiap orang membaca doa menadahkan dua telapak tangannya ke langit jika minta doa ya dengan menghasilkan suatu. Nah sunat kalau berdoa dua sambil bin niki. Kalau tak tunda sesuatu juga dari Allah Taala angkat iman. Angkat iman. Ya den. Tapak iman dan atas. Mujara ini bermacam-macam. Dalam kitab Syarhus Salikin namun salah kita. Bahwa arak kalian dan berdua ini di atas jengkun tanah oleh iman. Ini masih bagus niki. Arak kalian muntadom biwi. Niki masih bagus niki. Arak kalian angkat iman tepah naik toa. Lagu niki sapaling mau nyaruan tah mengharapkan ya bahasa ulama ni angkat iman niki. Kalau iman jengku baru masih atau agak paling mau nyaruan sa berharap lunas ya seangkat iman sampai namun bau doa. Dari mau tunas suatu niki angkat iman temu terus ada lapak iman tanah atas. Ada kira gimana ni? Mengendang. Ya. Dan menadahkan dua belakang tangannya ke langit jika minta doa ya dengan menolakkan suatu. Lalu tak tunas tolak balak ya balik gitu. Allah maksifan di atas buku ini. Allah maksifan ini kan balik gitu. Belanja masih dua salah itu. Ada tunas tolak balak. Melakukan suatu. Dan tiada sunnah kemudian daripada kunut menyapu dua tapak tangan kepada muka. Ndek sunatan dari kabupaten ini mah guapmu niki ndek biasa barang biasa iki. Itu mah guapmu. Dan kepada yang lainnya karena tiada warid atau lain-lain dan bagus. Jadi barang biasa. Dan diserahkan bagi imam menyarankan membaca kunut sama ada sembahyang ada atau sembahyang qada. Nah sunat imam niki ada nyaring belian suarin baca kunut sembahyang ada maupun sembahyang qada karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalahan bagi yang lain daripada doa kunut daripada doa yang di dalam sembahyang
maka tidak sunat bagi imam menyaringkan dia karena keadaan waris. Lain hal lamun dua salain. Umpama dua duduk antara dua sujud, kan iki dua masih iki kalau berkepil ini iki. Ndek kesunatan beli unin. Atau dua selesai tahiyat akhir. Ndek kesunatan beli imam, beli suara imam niki. Kata Mawardi, hendaklah nyaring imam dengan kode itu terkurang daripada nyaringnya dengan membaca Fatihah. Boleh suara ini kode sih, suara baca Fatihah atau surat. Imam niki. Adapun orang sembahyang seorang, kemudian sembahyang mesa-mesa, dan demikian lagi makmum atau ada dari makmum pada tempat yang diserahkan baginya membaca kunut, maka hendaklah keduanya membaca kunut dengan perlahan. Dengan sembahyang mesa atau dengan jadi makmum, umpama lawan imam dik berkunut barangkali Mekah Madinah lagi. Itu makmum kanggut berkunut. Berkunut tak boleh kotek kadung ki. Saran kunut niki kan lafzun yastamilu ala doa wasana. Lapas kalimat mengandung doa dan puji-pujian. Kunut kotek ekadu. Allahumma ghafirli ya ghaffar. Niki masih kunut saran niki. Kunut saran niki. Jadi kodik suara terbaca. Kalau imam mati, itu imam membaca kodik suara. Dan apabila dibaca oleh imam akan kunut dengan nyaring, maka disunahkan bagi makmum mengucap amin dengan nyaring. Ini imam baca kunut dan belik suara, makmum sunat ngamin, amin, amin dengan belik suara, maksudnya belian suara. Dan bagi tiap-tiap doa yang dibaca oleh imam. Dan segala doa selawat atas Nabi SAW. Antara lain dua ini adalah selawat atas Nabi SAW. Maka disunatkan bagi makmum mengaminkan dia. Nah sunat makmum ini ada mengaminkan doa imam. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Ia pun pegang si Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Kata setengah ulama, bahasa sebagian ulama, apabila dibaca oleh imam akan selawat atas Nabi SAW, maka tidak sunat bagi makmum mengaminkan dia. Lagu lamun imam baca selawat, ndik sunat makmum ya kena amin. Hanya hendaklah ia menyekutui imamnya pada membaca selawat atas Nabi SAW. Lagu milu baca selawat sallallahu alaihi wasallam masih imam milu sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dibaca oleh imam akan sana, yaitu daripada fa inna kata kedi hingga akhirnya, namun imam no baca nah biaran niki puji-pujian. Beratu kabar pun niki ada doa dan puji-pujian. Lamun fa inna kata kedi niki ja puji-pujian. Lalu makin imam belik suara baca fa inna kata kedi. Umpama maka sunat bagi makmum membaca dia dengan perlahan. Maka makmum baca fa inna kata kedi ni. Niki pujian dia dapat doa niki pujian. Maka makmum ni baca lah kodik suara ni. Atau diam atau teduh, padahal ia mendengar bagi bacaan imamnya. Telengok bacaan imam teduh, jadi kena amin teduh wah. Atau membaca akan asyhadu, atau mengucap kalimat asyhadu si makmum. Maka yang pertama niki membaca dia dengan perlahan. Maka yang pertama
membaca dia dengan perlahan atau diam. Yang kedua, atau membacakan asyhadu. Jadi yang pertama ini membaca dia dengan perlahan. Daripada yang tiga ini terlebih utama. Siapa tahu paling utama? Karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah batal sembahyang apabila dibaca oleh makmum pada ketika itu? Sadaqta wa bararta. Ada yang membaca si imam. Makmum baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walai. Dengan suara jahar beli. Nabi batal sembahyang makmum membaca sadaqta wa bararta kena mau pahala. Ya, artinya sadaqta engkau benar, wa bararta dan engkau mendapat pahala. Kata Syekh Ibnu Hajar batal sembahyang dan dia. Batal sembahyang. Ya bahasa Imam Ibnu Hajar. Dan kata Syekh Ramli tiada batal sembahyang dan dia. Membaca Syekh Imam Ramli aja ndin batal bahasa. Telah mengikut Syekh Ramli pada demikian itu Imam Ghazali. Jadi hal ini Imam Ramli mengikut oleh pendapat Imam Ghazali. Dan ada dalil keduanya tersebut pada tempatnya. Maka jika tiada mendengar makmum akan kurut imamnya karena dibaca imam akan dia dengan perlahan. Atau dari makmum didengar suara imam berkunut kodilok suara. Atau karena jauh ia dari imamnya, atau jauh lo tu imam sebaiknya edak suara imam, atau karena tuli telinganya, atau memang makmum yang gedok, makmum jadi makmum lo gedok teniki umpam tuli telinga, atau mendengar akan suara yang tidak pahamnya akan dia. Atau dengar lagu di tahun ini, arak kedengaran suara lagu di tahun ini, aku di imam dalam masalah ini, maka hendaklah dia membaca kunut dengan perlahan. Maka makmum baca kunut lagu kode-kode suara, kode suara. Seperti segala zikir dan doa yang tiada mendengar dia akan dia. Ada bacaan-bacaan lain. Juga lain, lalu tadi dengar suara imam, ya itu berdua. Syahdan disunahkan pula baca kunut yang tersebut itu pada iktidal, rakaat yang akhir daripada tiap-tiap sembahyang fardu, lain daripada fardu subuh. Sunat masih berkunut. Jadi sembahyang lain lagu-lagu boleh tidak rakaat terakhir. Zuhur, asar, maghrib, isya sunat. Tetapi karena nazilah lagu niki Nabi bilen terjadi bencana. Datang penyakit, balak, wabah atau terjadi barangkali peperangan umpama. Hal-hal ada itu ingin ini dari Palestina umpama kanggun dan zuhur berkunut, Jumat berkunut, asar berkunut, kanggun dengan kita para kunut nazilah. Artinya karena kedatangan suatu bala, sama ada yang melengkapi sekalian orang Islam atau tertentu. Iya pada setengah orang Islam, tapi selaku dari Islam atau sebagian dengan Islam, semua balak niki. Anggun jika kembali mudaratnya kepada sekalian orang Islam seperti wabah, penyakit berat-berat ini dan tahun ini sakit tiah, kolera terlalu ini dan kahtun ini kemarau panjang, baru bulan ada hujan, anggun berkunut dan belalang atau balang lalu jaga salah tatbih akan balang atau tikus atau gendatan tikus tapi juga tekakan si tikus wah duluan dan hujan yang memberi mudarat akan rumah
atau perhumaan atau hujan luih lalu jaga bali bisidik talatan bisidik kanggo bekunut. Dan seperti takut akan seterus musuh pihak datang, takut, wah, bekunut, tolak balak. Dan seperti tawan orang alim, atau orang dengan alim yang kita bau, atau orang berani oleh kafir, atau dengan pemberani ini tertawa terbau sidang kafir. Karena tersebut dalam beberapa hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW adalah membaca kunut sebulan dalam sembahyang 5 waktu karena mendoakan kejahatan seterusnya daripada sekalian orang Islam. Dengan disini Nabi layak waktu sak hingga lalu ente kelepung si musuh beliau sebulan niki berkunut setiap waktu. Niki saya tak tolak kejahatan musuh pada sekalian orang Islam. Dan dikiaskan atas kata takut akan seteru itu barang yang lainnya. Menurutnya masih salah. Dan sunat pula membaca Qur'an nazilah itu dengan nyaring. Ini kayak kajol nih. Iya luar tahu. Wah apa alam lagi? Nak jauh tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala budu al-arifin wa ja'alna wa dhurriyyatana minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal fahmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa ya rabbana bil fasl. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa warisna ma yanfa'una. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana warzuqhu lana 'inda hajatina ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana qulubana wa akhlis lana niyatana fi jami' aqwalina wa af'alina wa ahwalina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.